kenal satu dengan yang lain lebih dalam lagi ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Atau dimanapun saudara berada, saudara mungkin mendengar di malam atau di pagi hari ataupun mungkin di sore hari, dimanapun saudara mendengarnya ya. Tentunya yang tahu bahasa Indonesia. Bapak Ibu saudari yang terkasih, mungkin dalam setiap kehidupan kita semua kita pernah merasa kecil. Kita merasa tidak berarti di dalam setiap dunia yang begitu besar dan berisik ini. Kita melihat para influencer di medsos dengan jutaan pengikut. Orang-orang bisa mendengar mereka, tetapi mereka memiliki keluarga-keluarga yang tentunya tidak memberkati. Ada yang bercerai, ada yang mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan mengajukan gugatan perceraian dan lain sebagainya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Atau saudara dan saya melihat para pemimpin-pemimpin dunia dengan suara yang mengguncang dalam setiap hidup mereka. Dan kita bertanya dalam hati, apa mungkin suara saya didengar? Apa mungkin hidup saya yang sederhana ini bisa menjadi atau bisa memberi dampak buat setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua? Saudara, terkadang kita merasa seperti Esther. Sebelum Esther itu dipanggil menjadi ratu, dia hidup dalam keadaan yang tidak terpilih, tersembunyi, penuh dengan ketidakpastian di dalam setiap kehidupan Esther. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Dia tidak memanggil kita untuk menjadi seperti dunia ini. Dia justru mengaruniakan sebuah senjata rahasia, sebuah kekuatan yang sering kita remehkan khususnya buat perempuan ya, karena acara hari ini ditujukan buat wanita-wanita, tapi buat pria datang gak apa-apa ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Tuhan justru mengaruniakan sebuah senjata rahasia buat kalian semua, sebuah kekuatan yang sering kalian remehkan sebagai seorang wanita, yaitu apa? Kuasa dari pengaruh yang sunyi. Kuasa dari pengaruh yang sunyi. Melalui keteladanan diam dan karakter yang konsisten, kalian semua bisa membuat dampak yang abadi, jauh melampaui setiap gemuruhnya dunia dalam setiap kehidupan kalian semua. Ibu-ibu semua, para pelayan Tuhan, sahabat-sahabat terkasih di channel Pastor Deso di dalam Kristus. Bayangkan ada seorang ibu yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuk keluarganya dengan penuh kasih. Seorang wanita karir dengan jujur menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan setiap laporan-laporannya di tengah-tengah kantor yang penuh dengan kecurangan. Seorang jemaat yang diam-diam mendoakan dan mengirimkan ayat pembangkit semangat untuk teman-teman yang sedang susah. Mereka japri, walaupun mungkin gereja tidak japri, tetapi mereka sebagai jemaat-jemaat mereka japri, mereka mendoakan dan menguatkan. Mereka mungkin tidak pernah naik panggung, mereka tidak pernah viral di dalam setiap hidup mereka, dan nama mereka tidak tercatat di media sosial maupun di media-media mainstream ya, media-media utama, arus utama di Indonesia maupun di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di negara-negara lain. Tetapi tahu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tahukah kita bahwa di mata Tuhan justru mereka adalah para pahlawan iman yang sesungguhnya. Setiap tindakan kasih yang tidak dilihat orang, setiap kesabaran di saat ingin marah, setiap senyuman di kala hati hancur, semuanya itu bagaikan bara api yang diam-diam membara, yang pada waktunya akan membakar dan menerangi sekelilingnya di dalam setiap kehidupannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi wanita-wanita perkasa seperti itu dalam setiap kehidupan kita semua. Dengarkan baik para wanita-wanita yang hebat. Saya ingin menyampaikan tentang seorang ibu yang baru saja mengikuti seminar parenting. Dengan penuh semangat, dia pulang. Dia bertekad untuk membentuk karakter anaknya yang laki-laki berusia 5 tahun. Dia duduk bersamanya dan mulai berkhotbah panjang lebar tentang pentingnya menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang tidak rewel. Lalu kemudian sang anak mendengarkan dengan mata yang mulai sayup, mulai mengantuk. Ya, setelah 15 menit si ibu bertanya, "Nak, sudah mengerti belum apa yang mama tadi sampaikan?" Lalu kemudian dengan polosnya anak itu menjawab, "Iya mah, tapi tadi mama marah-marah sama papa. Soal remote aja mama marah-marah. Soal remote TV, remote AC." Lalu kata mamanya, "Karena papa tuh tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya."
Saudara, kita semua mungkin tersenyum, tapi ini mengingatkan kita pada satu kebenaran yang dalam. Anak-anak mungkin tidak selalu mendengarkan perkataan kita, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru perilaku kita semua. Ya, anak-anak mungkin tidak selalu mendengarkan perkataan kalian sebagai orang tua, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru perilakumu dan perilakuku sebagai orang tua. Dalam hidup ini seringkali khotbah kita yang paling berdampak justru bukan yang kita khotbahkan di mimbar, melainkan yang kita jalani di dalam diam, dalam konsistensi karakter kita yang dilihat oleh orang-orang terdekat kita. Hari ini kita akan menggali rahasia the power of quiet influence. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan dalam setiap hidup saudara mengenai the power of quiet influence. Saudara-saudari yang terkasih, kita mau belajar membuat dampak melalui keteladanan di dalam diam dan karakter yang konsisten. Tentu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari pada saat hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ya, kuasa pengaruh yang sunyi dalam setiap kehidupan kalian semua. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat cara hidupmu yang murni dan saleh, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, di dunia yang memuja sorotan, di dunia yang memuja vokal yang bagus, di dunia yang memuja pencapaian yang spektakuler, saudara, konsep pengaruh sering disalah tafsirkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita dibombardir dengan pesan bahwa untuk membuat perbedaan, kita harus lebih keras, lebih menonjol, lebih vokal. Tetapi firman Tuhan menghadirkan sebuah paradigma yang berbeda, sebuah seni yang halus namun dahsyat, yang sering kali dianugerahkan secara khusus kepada setiap wanita-wanita, yaitu kuasa dari pengaruh di dalam kesunyian ataupun diam. Saudara, ini bukan tentang ketidakberdayaan atau ketakutan seorang wanita. Ini adalah kekuatan yang terkandung. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, ada sebuah strategi ilahi yang justru seringkali lebih efektif daripada kata-kata yang paling berapi-api sekalipun. Mari yang pertama kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita mau belajar di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kemenangan tanpa perkataan. Ada kemenangan tanpa perkataan. Kuasa dari sebuah kehidupan yang hidup. Saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 tadi, ini adalah situasi yang sulit. Seorang istri yang percaya kepada Yesus tetapi memiliki suami yang tidak taat kepada firman. Bayangkan pergumulannya. Keinginan yang besar untuk membujuk suaminya untuk datang sama Tuhan, mengajar dan berdebat itu pasti ada di dalam setiap kehidupannya. Namun Petrus di bawah inspirasi Roh Kudus memberikan strategi yang mengejutkan. Tanpa perkataan ternyata bisa dimenangkan oleh kelakuan daripada istrinya. Apa artinya ini? Ini bukan larangan untuk kita berbicara sebagai wanita, khususnya kalian ya. Kalau saya sebutkan kita bukan saya, tetapi kalian yang wanita-wanita. Saudara, ini bukan larangan untuk berbicara, bukan berarti kalian gak boleh berbicara, ngobrol, ngomong dan lain sebagainya. Tetapi penekanannya kepada keutuhan hidup, integritas sebagai alat kesaksian yang utama. Ketika kata-kata kita tidak sejalan dengan tindakan, kata-kata itu menjadi kosong. Tapi ketika tindakan kita berbicara lebih dulu, maka kata-kata kita nantinya akan memiliki bobot dan kuasa dalam setiap hidup saudara. Saudara, di rumah tangga bagaimanapun Anda dan saya merespon setiap tekanan itu penting. Apakah kalian merespon setiap tekanan-tekanan dengan kecemasan atau dengan doa yang tenang? Bagaimana kalian melayani suami dan anak-anak kalian? Apakah penuh dengan ketekunan? Apakah penuh dengan pelayanan tanpa pamrih, yang artinya tulus ketika mendidik anak-anakmu, ya, tulus melayani suamimu?
dan saudara memiliki kasih yang tidak bersyarat, itu adalah khotbah yang suatu hari nanti pasti akan berbuah dalam kehidupan keluargamu. Saudara, kalau Anda dan saya ada di tempat bekerja sebagai seorang wanita, ketika kalian punya rekan kerja yang sedang bergosip, apakah kalian akan ikut atau justru menjaga kekudusan dengan diam dan tidak membalas, tidak ikut untuk bergosip? Ya diam saja, kita dengar mungkin tapi kita diam. Ketika proyek kita kacau, apakah kalian menjadi sumber ketenangan dan solusi, bukan kepanikan atau apalagi sumber keonaran? Saudara, konsistensi karakter kita di tempat kerja itu adalah mimbar kita semua. Khususnya buat wanita-wanita yang bekerja maupun kalian yang berbisnis, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Di komunitas-komunitas kita, keteladanan dalam hal kejujuran, kerendahan hati, dan pelayanan yang diam itu, yang gak kelihatan oleh orang-orang, itu akan membuat orang bertanya, apa yang membuat wanita ini berbeda? Saudara, poin pertamanya, ayo kita belajar bahwa pengaruh terbesar seringkali bukan berasal dari apa yang kalian katakan, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari siapa kita secara konsisten dalam setiap kehidupan kita semua menunjukkan keteladanan dalam setiap perbuatan lebih daripada perkataan-perkataanmu. Ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Saudara, ada orang-orang yang bisa kita menangkan tanpa perkataan. Tuhan tidak melarang kita berbicara, tetapi Dia menunjukkan strategi yang lebih dahsyat. Hidup yang menjadi khotbah. Kata-kata yang bisa diperdebatkan, tetapi sebuah kehidupan diubahkan oleh Kristus itu sulit untuk disangkal. Makanya jangan berdebat. Kalau kita lagi mengingatkan anak-anak, ingatin suami, kalau masih belum mau dan lain sebagainya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo belajarlah merubah setiap kehidupanmu. Bahwa engkau yang dekat kepada Kristus diubahkan. Dan ketika hidupmu berubah sebagai wanita-wanita, sulit untuk disangkal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sulit untuk diperdebatkan. Kalau kita mulai mengajak setiap pasangan maupun anak-anak kita kepada Tuhan. Memang mama berubah. Memang memang mama berubah. Memang istriku berubah, makanya aku mau ikut Tuhan. Saudara, ini adalah metode Yesus sendiri. Dia pertama-tama melakukan dan juga Dia mengajarkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama. Saudara, keteladanannya memberi kuasa pada perkataannya. Prinsip yang sama diajarkan kepada janda di dalam 1 Timotius, Bapak Ibu Saudari, untuk membuktikan perbuatannya melalui pelayanan yang nyata. Saudara-saudara, pengaruh sejati itu dimulai dari integritas, di mana hidupmu dan hidupku selaras dengan iman kita. Ketika perkataan dan perbuatan kita jadi satu, kita menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan itu lebih powerful di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kekuatan kita bukan pada argumentasi yang saudara perdebatkan dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, atau dengan wanita-wanita yang lain. Tetapi kepada setiap transformasi yang mengubah setiap kehidupan saudara dan saya. Transformasi yang dari Kristus, yang Dia kerjakan di dalam setiap dirimu dan diriku, sehingga dirimu dan diriku diubah oleh Tuhan. Bapak Ibu, khususnya wanita-wanita, kalau kalian ada di tengah-tengah keluarga, daripada menggurui suami yang belum percaya, tunjukkanlah kasih Kristus dengan bersikap lebih sabar, lebih menghargai. Saat ada konflik dengan anak, responlah dengan tenang, responlah dengan kelembutan, bukan dengan emosi. Biarkan mereka melihat kasih Yesus melalui caramu memimpin rumah tangga di dalam setiap kehidupanmu. Kalau kamu ada di kampus atau di tempat kerja, jadilah orang-orang yang bisa dipegang kata-katanya. Mungkin kalian bisa tepat waktu, bisa jujur dalam membuat laporan-laporan, tidak ikut dalam bergosip. Ketika ada masalah, kalian bukan menjadi sumber masalahnya ataupun memanas-manasi setiap masalah-masalah itu, tetapi kalian menjadi problem solver. Pemecah dari setiap masalah, pencari solusinya. Masalah memang ada, tapi gimana solusinya? Bukan troublemaker. Saudara, orang akan mempercayai kesaksianmu karena mereka sudah melihat kredibilitasmu di dalam setiap tempat kerjamu, di kampusmu, di tempat bisnis usahamu, dimanapun.
Di media sosial daripada kalian hanya memposting ayat, perlihatkan juga kebenaran ayat itu dalam kehidupanmu. Postinglah tentang rasa syukur di tengah-tengah kesulitanmu. Kata-kata yang memaafkan setelah kalian disakiti. Saudara, atau aksi nyata untuk membantu orang lain di dalam setiap kehidupan saudara itu lebih berdampak daripada 1000 kata dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah yang pertama. Saudara, ada orang-orang yang dapat dimenangkan tanpa perkataan. Yang kedua, saudari, kuasa pengaruh dari kesunyian, dari wanita-wanita yang berdiam dan konsisten dalam setiap kehidupan iman mereka. Yang kedua, saudari, kita mau belajar mengenai perhiasan yang tidak binasa. Kuasa dari karakter yang berharga di mata Allah, yaitu ada perhiasan yang tidak binasa. Petrus dengan tajam di dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4. Ya, dia membedakan antara perhiasan lahiriah, perhiasan batiniah. Sekali lagi saudari, ini bukan larangan mutlak untuk saudara punya perhiasan di rumah ya. Jadi jangan sampai salah ya saudari, saya tidak melarang kalian punya perhiasan. Tapi Petrus saudari dikasih oleh Tuhan, dia dengan tajam membedakan antara perhiasan lahiriah dan perhiasan batiniah. Dan ini bukan larangan untuk merawat diri atau tampil rapi dalam setiap hidup kalian semua. Tetapi ini merupakan soal prioritas dan sumber identitasmu. Saudara, perhatikan baik-baik perhiasan yang tidak binasa ini. Ada kuasa dari karakter yang berharga di mata Allah. Kalau perhiasan lahiriah itu saudara dikasih oleh Tuhan ya, yang biasa kelihatan ini. Biasanya emas, ya saudara punya kalung emas, gelang emas, anting emas, dan lain-lainnya. Gaya rambut belum ya. Kalau ibu-ibu ya gaya rambutnya kan sesuai tren, ada yang naik ke atas dikit rambutnya gitu ya. Kalau misalkan ibu-ibu sosialita atau rambutnya seperti apa saudari ya, ada mungkin gaya berpakaiannya. Nah saudara, ini yang kelihatan yang lahiriah. Semuanya fana, bisa rusak, bisa hilang. Dan itu menjadikan ini sebagai sumber utama nilai diri. Saudara, ketika saudara menjadikan ini sebagai sumber utama nilai dirimu, ini adalah seperti membangun rumah di atas pasir. Satu ketika semua saudari akan dibawa oleh ombak, ya dibawa oleh air itu. Ketika badai itu datang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah perhiasan lahiriah. Sedangkan perhiasan batiniah, saudara, ada roh yang lemah lembut dan tentram di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Inilah perhiasan sejati, yaitu lemah lembut. Dalam bahasa Yunaninya prautes. Ini bukanlah kelemahan. Ketika wanita-wanita memiliki kelemah lembutan, ini bukan kelemahan saudari, tetapi kekuatan yang berada di bawah kendali di dalam setiap kehidupanmu. Lihat saja Raja Salomo. Siapa yang mengalihkan hatinya condong kepada berhala-berhala? Bukankah wanita-wanita yang dimiliki oleh setiap kehidupannya? Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, peran wanita itu penting sekali untuk mengarahkan setiap kepala. Kalian itu adalah lehernya. Walaupun kepala itu memutuskan, tapi leher itu bisa mengarahkan keputusannya kemana ya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan salah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo ya. Saudara, lemah lembut bukanlah kelemahan tetapi kekuatan ya yang berada di bawah kendali itu. Itu adalah sikap hati yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah memaksakan kehendak, dan percaya sepenuhnya pada kedaulatan Allah. Saudara, tentram berarti tenang, ya tidak berisik, ya tidak, ya saudari tidak berisik. Dia memiliki kedamaian di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mengapa hal ini berkuasa? Seorang wanita dengan roh yang lemah lembut dan tentram, itu adalah oasis di tengah-tengah gurun kekacauan hari-hari ini. Kehadiran wanita-wanita seperti itu saudari adalah, ya kehadirannya pasti menenangkan. Kata-katanya bisa memulihkan, kata-katanya bisa menyembuhkan. Dan hidupnya itu bagai saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik orang-orang tanpa perlu berteriak keras-keras. Kenapa? Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupannya sendiri sudah menghadirkan ketenangan dan memulihkan. Dan tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu menarik setiap orang-orang untuk datang dalam setiap kehidupannya. Saudara, ini adalah magnet rohani dalam setiap kehidupan wanita. Karakter inilah yang sangat berharga di mata Allah. Dan ketika sesuatu berharga di mata Sang Pencipta alam semesta ini, saudara, itu memiliki nilai dan pengaruh yang abadi.
Jadi penting sekali seorang wanita dengan roh yang lemah lembut dan tentram ini dalam setiap hidup saudara. Inilah poin kedua, kita belajar nilai dan pengaruh sejati. Seorang wanita itu berasal dari karakter Kristus yang terbentuk dalam batinmu, bukan dari penampilan luarmu. Amin. Bukan dari penampilan luar kita semua. Saudara, inilah yang kedua, ya. Ada perhiasan yang tidak binasa. Tuhan sedang berbicara tentang sumber nilai diri kita. Dunia mengatakan nilai kita itu ada dalam penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, sekali lagi Tuhan itu sering kali melihat hati, bukan penampilan fisik. Saudara, lemah lembut bukan berarti tidak memiliki pendirian, tetapi seperti kuda yang kuat yang telah dijinakkan. Kekuatannya ada di bawah kendali, ya. Kekuatannya ada di bawah kendali. Saudara, tentram. Wanita ini juga tentram, ya, lemah lembut, tentram. Ya, ini adalah damai sejahtera yang berasal dari percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali, bahkan dalam setiap badai sekalipun dalam kehidupan kalian semua. Jadi kalian semua wanita-wanita, ya, nilai kalian yang sesungguhnya dan pengaruh kalian yang abadi itu bersumber dari karakter Kristus yang terbentuk di dalam setiap dirimu dan diriku. Ini adalah buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang tidak bisa ditiru oleh dunia ini. Maka kecantikan lahiriah pasti akan memudar, tetapi kecantikan rohani itu semakin bertumbuh dan justru itu sangat berharga di mata Tuhan. Itulah yang kalian kejar dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Karena buah roh itu adalah karakter Kristus itu sendiri, dan itu harus terbentuk di dalam setiap hatimu, hatiku, khususnya kalian semua wanita-wanita yang mau mengasihi Tuhan. Jadi sebelum keluar rumah, saudara tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hari ini saya ingin dipuji karena penampilan saya? Atau saya mau dikenang karena kebaikan dan ketenangan saya? Saudara ini kasih lihat Tuhan, ayo sebelum kalian keluar rumah, ya. Biasanya kan wanita tuh kalau dandan tuh lama-lama, saudara. Bukan istri saya saja. Saya yakin banyak wanita tuh kalau dandan tuh lama, ya. Saya bisa nunggu setengah jam lebih, saya udah selesai setengah jam sebelumnya, dia baru selesai setengah jam setelahnya. Ya saudara, nanti udah pakai baju, ya, lalu kemudian rasa nggak cocok, tuker lagi bajunya. Rasa nggak cocok, tuker lagi. Ya saudara, ini kasih lihat Tuhan. Nah, sering kali wanita-wanita seperti itu, ya, pengen dipuji karena penampilan. Tapi saya ingatkan, ayo saudara, apakah benar saudara pengen dipuji karena penampilan saja? Nggak salah ya hal-hal itu, tetapi ingat, saudara rindu dikenang karena kebaikan. Karena saudara mama yang baik, istri yang baik, sahabat yang baik buat teman-temanmu. Karena kamu memiliki kebaikan dan ketenangan di dalam setiap hidupmu. Saudara, ayo seimbangkanlah waktumu untuk merawat tubuh dengan waktu untuk merawat jiwa. Merawat tubuh nggak salah, ya. Tetapi merawat jiwa, saudara, itu lebih penting daripada merawat tubuh dalam setiap hidup kalian semua. Luangkan waktu. Ya, ada wanita-wanita yang setiap minggu atau setiap berapa hari sekali bisa saja dia manicure, pedicure, atau mungkin pijat sana sini dan lain sebagainya kalau dia punya uang berlebih. Ada hal demikian, dia merawat saudari, ya, tubuhnya dengan hal-hal demikian. Tetapi ayo Pastor Ndeso mengajak kita semua, luangkan waktu untuk saat teduh. Luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan seperti di channel Pastor Ndeso setiap harinya. Saudara mau datang pagi-pagi 7:30, saudara mau datang dalam program mingguan seperti ini, yang seharusnya diadakan ini Selasa siang, ya. Karena minggu ini saya ada pelayanan, maka saya ubah ke hari Kamis. Saudara, ayo banyaklah berdoa di dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu adalah skincare untuk hati dan jiwamu. Amin. Ketika saudara saat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdoa, itu skincare toh. Buat apa? Buat jiwamu, ya, di dalam setiap kehidupanmu. Anak saya saja, saudara yang kasih lihat Tuhan, yang masih kelas 4 SD, dia sudah sampaikan, "Pak, beliin dong aku skincare." Dalam hati saya, anak kecil udah tahu skincare, saudara, ya. Tetapi saya mau mengajak pada kesempatan siang hari ini, ayo saudara, milikilah skincare untuk hati dan jiwamu melalui saat teduh, merenungkan firman dan berdoa. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, skincare rohani, ya, haleluya. Saudara bisa tulis di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara boleh terberkati, ya, di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, saya masih lihat saudara ada di sini misalkan, ya.
Jadi nilai kita yang sesungguhnya sekali lagi, saudara, dan pengaruh kita yang abadi itu bersumber dari karakter Kristus yang terbentuk dalam setiap kehidupan kita semua. Saat kalian ingin marah, hati kalian mau marah, mau panik, berhentilah sejenak dan berdoa, Tuhan, berikan aku roh yang lemah lembut. Berikan aku ketentraman dalam setiap situasi ini. Saudara, gantikan reaksi emosionalmu itu semua dengan respon yang disengaja, dan itu responnya berasal daripada Tuhan. Ya, roh yang lemah lembut dan tentram dalam hidup saudara. Ini yang kedua, saudara diingatkan ada perhiasan yang tidak binasa. Yang ketiga, kuasa dari pengaruh kesunyian dari setiap wanita-wanita Kristen di dalam setiap hidup kalian semua. Saudara, yang ketiga kita mau belajar dari keteladanan dari Esther dan Maria. Dua wajah pengaruh, ya, yang bisa memberikan pengaruh tetapi di dalam kesunyian tanpa banyak ngomong. Saudara, mari kita lihat dua wanita yang mempengaruhi takdir mereka, ya, atau mempengaruhi takdir melalui kuasa pengaruh di dalam setiap hidup mereka. Tanpa banyak cakap tapi dalam kesunyian. Saudara, Esther, di istana itu banyak orang-orang yang penuh dengan intrik dan kekuasaan. Saudara tahu kalau lingkaran kekuasaan itu, saudari, itu banyak orang-orang yang cari muka. Ya, banyak orang-orang, saudari, dikasih oleh Tuhan, pokoknya asal dilihat pimpinan supaya gajinya naik ataupun posisinya dapat dipercaya lebih lagi. Nah, Esther itu di istana, ya, di istana itu hidupnya penuh intrik, saudari, di tengah-tengah lingkaran kekuasaan pada saat itu. Esther tidak langsung berteriak menuntut haknya. Dia berstrategi, dia berdoa, dia berpuasa bersama-sama seluruh bangsa pada saat itu. Dia membangun hubungan dengan raja melalui perjamuan-perjamuan yang dia adakan. Sehingga saudari dia bisa mendekat ke hatinya raja. Dan pendekatannya yang tenang, pendekatannya yang berhikmat, dan penuh percaya kepada Tuhan, justru meluluhkan hati raja pada saat itu. Dan menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi dalam Esther 4 ayat 16. Saudara, kuasanya terletak pada kombinasi antara kecantikan di luarnya dan juga kecerdasan batinnya, serta ketergantungan mutlaknya kepada Allah dalam setiap kehidupan Esther. Inilah Esther. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari belajarlah dari Esther dengan sungguh-sungguh dalam setiap hidup saudara. Maria juga demikian, ibu Yesus. Bayangkan betapa terkejutnya dan bingungnya Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Namun responnya adalah sebuah model dari pengaruh. Dia gak berisik kemana-mana, dia gak nangis kemana-mana, dia gak curhat kemana-mana. Dia tetap dalam diam, saudari. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Dia tidak mencari sorotan orang. Ya, dia tidak panggil tuh, ya, setiap kamera-kamera wartawan untuk meliput setiap kehidupannya. Kan orang banyak begitu, ya, mau nikah diliput, punya anak mau diliput, nanti lahiran sesar mau diliput, semua mau diliput, saudara dikasih Tuhan. Tapi Maria nggak seperti itu. Pengaruhnya yang paling abadi bukan melalui pidato-pidato publiknya, tetapi melalui ketaatan yang setia dan penuh penyerahan dalam peran yang diberikan Tuhan padanya, yaitu menjadi ibu bagi juru selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjadi ibu bagi Yesus Kristus. Dan kehidupan doa dan ketaatan dari Maria yang diam-diam itu membentuk lingkungan di mana Tuhan Yesus tumbuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kedua wanita ini, baik Esther, baik Maria, ini mengajarkan kita bahwa pengaruh yang sejati seringkali bekerja dalam ruang-ruang yang tenang. Amin. Dalam ruang-ruang yang tenang, dalam hati yang berserah, dalam tindakan yang setia, dan dalam panggilan kita masing-masing. Ya, makanya saya selalu sampaikan, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan wanita-wanita yang lain. Saudara, kalian punya peran masing-masing dalam kerajaan Allah. Amin, ya. Jadi saudari, ayo, yang penting kalian tenang, ya, dalam ruang yang tenang, dalam hati yang berserah, melalui tindakan-tindakan yang setia, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, inilah yang Pastor Deso ingatkan pada poin yang ketiga ini. Saudara belajar dari keteladanan Esther dan Maria. Esther tidak menggunakan haknya sebagai ratu untuk memprotes dengan keras, tetapi sebaliknya dia menggunakan hikmat, dia menggunakan strategi,
Dia menggunakan hubungan pribadi. Saudara, pendekatannya tidak konfrontatif. Ya, dulu saya ingat tuh ya, di TikTok tuh ada yang namanya dokter siapa tuh ya saudari ya. Dilabrak sama orang, berantem saudari, berdebat dan lain sebagainya. Itu di live-in dan rame pada saat itu saudari ya. Saya sekilas aja saya melihat, ih rame nih, kenapa nih? Oh lagi berantem saudari ya. Jadi dokter ini katanya ngejelekin skincare orang lain dan lain sebagainya ya. Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara, tetapi Esther tidak demikian. Pendekatannya tidak konfrontatif, ya, bukan ngajakin berantem. Justru dia membuka hati Raja Ahasiweros pada saat itu ya. Kekuatannya terletak pada ketenangannya. Dia penuh dengan perhitungan. Dia penuh dengan ketergantungan pada doa dan juga puasa. Maka jadilah wanita-wanita seperti Esther. Kalau suamimu, saudari kasih lihat Tuhan, seorang pekerja, berikanlah dia dukungan-dukungan. Kalau dia seorang pebisnis, berikanlah dukungan-dukungan kepada suamimu, kepada anak-anakmu, ya. Apapun, setiap keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dalam bidangmu masing-masing, jadilah wanita seperti Esther ini, penuh dengan ketenangan dan penuh juga dengan perhitungan. Perhitungan ini bukan licik ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dia tahu kapan dia harus membantu, menolong dan lain sebagainya. Saudara, Maria pun juga demikian. Pengaruh Maria tidak datang dari posisinya yang terkemuka, tetapi dari hati seseorang hamba yang taat, hati seorang hamba yang dapat dipercaya. Ketaatannya sederhana. Dia mengatakan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Saudara, dan kebiasaannya menyimpan dan merenungkan perkara Tuhan itu di dalam hatinya. Berapa banyak wanita yang bisa seperti Maria ini? Kalau mendapatkan sesuatu, pergumulan dan lain sebagainya, dia menyimpan dan merenungkan di dalam hatinya. Ya, bukan langsung galau, bukan langsung gelisah, apalagi langsung konfrontatif. Langsung saudari, wah pokoknya tindakannya aneh-aneh deh dan lain sebagainya. Maria tidak demikian. Saudara, mari kita ciptakan lingkungan ya di dalam setiap kehidupan saudara yang teduh, yang nyaman di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan saudara, mari belajarlah dari Esther dan Maria ini. Tuhan menggunakan berbagai kepribadian dalam setiap kehidupan wanita-wanita dan segala situasi. Untuk apa? Untuk melatih. Ya, untuk melatih kalian. Supaya kalian punya pengaruh di tempat-tempat yang sunyi, yang gak dilihat orang. Baik di istana maupun di rumah. Ya, di istana itu seperti Esther, di rumah itu ya seperti Maria. Saudara, kesetiaan kita semua di dalam panggilan masing-masing dan ketergantungan penuh kita kepada Tuhanlah yang akan menghasilkan dampak yang kekal. Jadi saudara, ayo kita belajar setia, penuhi, tunaikan setiap panggilan kita masing-masing dan bergantunglah penuh kepada Tuhan. Itulah yang menghasilkan dampak kekal. Saudara, makanya teman-teman semua, ibu-ibu, wanita-wanita, kamu tidak harus seperti Esther yang berani di istana. Kenali panggilan kita semua. Atau mungkin seperti Maria yang rendah hati di rumah. Tuhan menempatkan kita dimanapun kamu berada sekarang ini, dimanapun posisi kalian semua. Mungkin sebagai ibu, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai pebisnis, mungkin sebagai teman, sebagai guru, sebagai dokter, atau apapun profesi kalian semua. Saudara, setialah. Gunakanlah hikmat itu, ya. Setialah. Dan gunakan hikmat di posisimu saat ini, dimanapun kalian berada. Jadi kenali panggilan kita semua di dalam Kristus. Yang kedua, praktekkan ketaatan dalam hal-hal kecil. Seperti Maria yang taat dalam panggilan, ya, dia biasa, dia menjadi ibu, saudari. Panggilannya biasa untuk menjadi ibu. Saudara, lakukanlah tugas harianmu. Mungkin saudara mengasuh anak, menyelesaikan pekerjaan, melayani dengan sikap hati yang sama. Ya Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidupku hari ini. Amin, saudari kasih lihat Tuhan. Ayo praktekkan dalam hal-hal kecil. Jangan semuanya, saudari, semuanya bersungut-sungut. Setiap hari ada saja mulutmu untuk bersungut-sungut. Makanya Pastor Deso ajak, saudara temukanlah ya, satu hari 2 atau 3 perkara untuk kau bukan bersungut-sungut, tetapi untuk kau dan saya bersyukur dalam setiap hidupmu. Temukan 2-3 perkara yang bisa membuat kau bersyukur setiap hari. Amin. Ya, mungkin dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam merawat anak, dalam keluarga, dalam studi, ataupun dalam hal apapun. Temukan ya 3 hal-hal atau 3 hal yang membuat kalian bisa bersyukur. Sehingga saudara melatih bukan untuk bersungut pada hari itu, tetapi melatih untuk bersyukur. Saudara, ayo praktekkan ini
ketatan-ketatan ini dalam hal-hal kecil. Bangunlah hubungan, bukan hanya argumentasi dengan pasanganmu. Saudara seperti Esther yang mengundang raja untuk menghadiri perjamuan. Bangunlah hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarmu. Ya, baik kepada suami, anak-anakmu, keluarga besar, ya keluarga-keluarga yang lain, tetangga, rekan kerja, rekan bisnis. Saudara, bangunlah semua itu dengan ketulusan. Saudara, pengaruh itu sering kali mengalir lebih efektif melalui relasi yang baik daripada saudara melalui debat untuk menang. Mendingan saudara kasih oleh Tuhan, ayo kita menjalin relasi yang baik. Ya, bangunlah hubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Jangan saudara sudah berkeluarga tetapi saudara mendekem saja di rumah. Ya, dekem saja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak pernah jadi berkat, nggak pernah ngobrol sama kiri kanan, mendekem saja di rumah. Mikirannya cuman keluargamu toh aja. Ayo saudara, pakailah karuniamu. Engkau pasti berharga ketika engkau tahu, kau mengenali panggilanmu. Ya, bangunlah hubungan. Ya, dengan keluarga-keluarga yang lain, dengan tetanggamu, dengan rekan-rekanmu yang lain, dengan orang-orang di gereja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayo, kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dunia membutuhkan suara kalian, wanita-wanita, khususnya di channel Pastor Ndeso. Ya, tetapi terlebih dahulu dunia membutuhkan bukan hanya suara, tetapi juga kehidupan kalian. Sebelum kalian berseru, hiduplah dengan konsisten. Sebelum kalian mengajar, peragakanlah itu dalam setiap hidupmu. Saudara, kuasa dari quiet influence, ya kuasa dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang suka berdiam. Ya, berdiam ini bukan berarti saudari harus diam terus, ya, tetapi ada kuasa dari perempuan-perempuan yang justru di dalam diam, di dalam ketenangan. Saudara, ini adalah panggilan untuk terus berakar di dalam keheningan dengan Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang terus berakar dalam keheningan dengan Tuhan. Pengaruh yang sunyi itu hanya bisa berasal dari sumber juga yang sunyi. Maka waktu yang tenang di hadapan Tuhan itu wajib buat kalian wanita-wanita. Disitulah kalian akan diisi dengan kasih-Nya. Disitulah kalian akan diisi dengan damai sejahteranya, dengan karakter-karakternya. Ya, jadi ini caranya seperti ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berakarlah dalam keheningan dengan Tuhan. Ya, bangunlah di dalam setiap doa-doamu. Milikilah waktu-waktu yang tenang di hadapan Tuhan. Berdoalah 10 menit, setengah jam. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara bisa diisi dengan kasih Tuhan. Dan damai sejahteranya terus dialirkan dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara tahu, saudara perlu memiliki kehendak Tuhan. Ya, seperti Maria, jadilah kehendakmu. Ya, walaupun saat itu dia belum memiliki suami, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ada bayi di dalam kandungannya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan bayi itu bernama Yesus Kristus. Saudara yang kedua, jadilah wanita-wanita. Ya, ada kuasa pengaruh untuk wanita-wanita. Yang kedua, kita belajar setia dalam hal-hal yang kecil. Jadilah wanita-wanita yang setia dalam perkara-perkara kecil. Saudara, pengaruh itu tidak dimulai dari panggung yang besar. Saudara nggak perlu jadi Britney Spears. Saudara nggak perlu jadi Raisa. Saudara nggak perlu jadi orang-orang yang ada di panggung-panggung besar itu, yang diliput sama media. Saudara, tetapi pengaruh itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya mau setia dalam perkara-perkara kecil, itu dimulai dari dapur. Itu dimulai dari meja kerja, Bapak Ibu Saudari. Ya, itu dimulai dengan percakapan-percakapan kecil di grup WhatsApp, ya, ataupun mungkin saudara lagi japri dengan seseorang, atau di gereja ketika tidak ada yang melihat. Saudara, setialah dalam hal-hal kecil itu. Tuhan akan mempercayakan pengaruh yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini yang kedua. Saudara, kuasa pengaruh sunyi untuk wanita Kristen yang pertama tadi berakar dalam keheningan dengan Tuhan. Yang kedua, setialah dalam perkara-perkara kecil. Dan yang ketiga, percayalah proses Tuhan dalam kehidupan kalian semua. Sebab ketenangan dan konsistensi kehidupan kalian semua mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Tetapi seperti benih yang tumbuh di dalam tanah, ketika kita menabur benih, gak langsung pada saat itu juga, hari itu juga, saudara akan menuai hasilnya. Perlu yang namanya ada proses.
Saudara, ada proses yang sedang Tuhan kerjakan dan hargailah proses itu. Percayailah proses Tuhan itu. Percayalah bahwa Dia sedang menggunakan kehidupanmu. Baik dalam setiap senyumanmu, setiap kesabaranmu, setiap ketekunanmu. Untuk apa? Untuk memenangkan hati orang-orang di sekitarmu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan ingin melepaskan kalian dari beban untuk menjadi berarti menurut ukuran dunia. Dia memanggil kita semua untuk menjadi wanita-wanita yang berarti di matanya. Saudara, ayo kita praktekkan kuasa pengaruh yang sunyi ini melalui keteladanan diam dan karakter yang konsisten. Ingatlah kata Amsal dalam Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, biarlah pujian tertinggi kita bukan berasal dari media sosial ataupun pujian manusia, tetapi dari Tuhan sendiri yang berfirman, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya mau tutup, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Pastor Deso nggak lama-lama ya, tetapi saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar, ya, bahwa hari ini kalian diingatkan, kalian tidak perlu lagi menjadi suara yang paling keras untuk didengar. Saudara tidak perlu lagi menjadi wajah yang paling terkenal untuk dikenang orang. Tuhan Yesus sendiri di hadapan Pilatus, Dia memilih untuk diam. Dan justru dalam diam itulah kuasa kemuliaannya dinyatakan. Mungkin hari ini kalian merasa lelah karena kebaikan-kebaikan kalian tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Mungkin kalian merasa capek karena setia melayani tanpa ada yang melihat. Mungkin kalian hampir menyerah untuk menjadi terang di tempat kerja kalian yang gelap. Dengarkanlah ini baik-baik. Tuhan melihat. Tuhan melihatmu dari surga. Setiap air mata, setiap doa, setiap kebaikan, setiap tindakan-tindakan kasih yang tersembunyi itu yang kau kerjakan, yang tanpa diliput oleh media. Saudara, itu semua dicatat oleh malaikat-malaikatnya. Jangan berhenti untuk terus melakukan setiap kasih itu dalam setiap hidup saudara. Oleh karena itu, pada saat ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, mari. Saudara, jangan mencari hal-hal yang spektakuler. Saya mau mengajak kita semua untuk menyerahkan hidupmu yang biasa kepada Tuhan yang luar biasa. Amin. Biarlah Dia yang mengambil kesetiaan, ketekunan dan kelemah lembutan kita, lalu mengubahnya itu semua menjadi dampak yang kekal bagi setiap kehidupan kalian semua. Apakah kalian wanita-wanita di tempat ini bersedia? Saudara, bersediakah kalian untuk bangkit sebagai wanita-wanita Allah yang mempengaruhi dunia, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kesalehan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih, bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan. Jika kalian bersedia, mari saudari, saya mau mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah boleh terpancar terang yang tenang, namun tak terpadamkan di dalam setiap hidupmu, yang akan membawa banyak orang kepada Yesus, sang sumber terang itu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan saat hari ini, yang telah menyentuh dan mengubah hati kami saat hari ini. Bapa, biarlah lewat Roh Kudus-Mu kami percaya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ambillah kecerobohan lidah kami ini, dan gantilah dengan kuasa keteladanan dalam hidup kami. Ambillah keinginan-keinginan kami untuk diakui oleh dunia, dan gantikan dengan kerinduan-kerinduan untuk berharga di mata-Mu. Ambillah segala kegelisahan hati kami, dan gantilah dengan roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di hadapan-Mu. Materaikanlah komitmen kami pada kesempatan saat hari ini. Jadikanlah kami semua, khususnya mereka yang dengan tulus setia mendengar channel Pastor Deso, dengan hati yang tulus, dengan hati yang haus. Jadikanlah mereka wanita-wanita yang setia dalam hal-hal kecil. Wanita-wanita yang kata-katanya sejalan dengan hidupnya. Wanita-wanita yang kehadirannya membawa damai sejahtera-Mu ke dalam setiap ruang yang mereka masuki di dalam setiap hidup mereka. Pakailah hidup mereka semua di keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di komunitas. Saudara, mari, biarlah Tuhan yang memakai setiap hidupmu.
seperti Tuhan memakai Esther, seperti Tuhan memakai Maria. Biarlah melalui konsistensi dan kesetiaan setiap kehidupan kalian yang sunyi itu, banyak orang-orang yang terpikat dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa di tangan-Mu sebuah kehidupan yang diserahkan secara total. Tuhan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Setiap kita yang terus mau menjadi wanita-wanita yang terus berkilauan dan cantik secara ilahi. Mari saudara kasih oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Biarlah hidupmu boleh terus terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, khususnya wanita-wanita. Saudara, program ini diadakan hanya seminggu sekali. Seharusnya diadakan di hari Selasa, ya, Selasa jam 11. Jadi saudara, program ini minggu depan akan kembali kepada harinya jam 11. Mulai mungkin besok Bapak Ibu Saudari jam 11 siang setiap hari Jumat, mungkin kemungkinan besar ada ibadah, ya, ibadah khusus buat karyawan-karyawan, ya. Jadi khusus buat pekerja-pekerja, karyawan-karyawan setiap Jumat jam 11-an. Saudara bisa bergabung nanti di channel Pastor Deso. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kami rindu supaya kalian karyawan-karyawan ataupun kalian semua yang punya waktu di hari Jumat siang jam 11-an ya saudara, setengah 12-an saudara dalam istirahat kalian, yang lain, yang agama lain mungkin beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, kalian beribadah lewat channel Pastor Deso. Khususnya buat kalian karyawan-karyawan. Jadi hari Jumat siang itu secara khusus buat ibadah karyawan ya. Jadi saudara yang rindu, saudara bisa kembali bergabung setiap Jumat nanti. Mulai kita adakan besok. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih buat gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap ketulusanmu, setiap pemberian-pemberianmu, dengan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan yang melimpah-limpah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan yang saudara sudah berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucap syukur buat setiap persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support ya terhadap pelayanan Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, ya support, donasi maupun kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso, kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa masuk ke bio profil saya dan saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA atas nama istri saya atau lewat Sosial Bus bagi orang-orang yang di luar negeri. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Deso dengan hati yang penuh sukacita, hati yang tulus, hati yang bermurah hati. Ya, saudara, kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu. Tapi kalau tidak, lupakan apa yang saya sampaikan pada saat ini. Ya, puji Tuhan, saudara, sampai bertemu kembali pada hari esok. Ya, atau malam nanti. Malam nanti ada Gen Z Level Up for Jesus jam 7-an malam. Besok, saudara-saudari, ada 2 program, pagi, setengah 8 pagi, dan juga jam 11 siang. Waktu Indonesia Barat semua. Khusus buat karyawannya. Jadi kalau kalian punya anak-anakmu yang bekerja, ataupun karyawan-karyawan, kalian wajib untuk sampaikan. Yuk ikut yuk, channel ini bagus buat iman kita bertumbuh bersama-sama. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada salah-salah kata, saudari maafkan ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mau disapa nggak nih satu-satu? Buat setiap ibu-ibu semua dimanapun kalian berada. Ya, haleluya. Jadi dimanapun kalian, haleluya. Saya sapa dulu nih satu-satu nih buat kalian semua ya yang setia. Ibu Fiona Adorable, God bless you. Diberkati ya Ibu, Tuhan Yesus memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Bu Yeku ya, Ibu Muji, diberkati ya. Mam Tiara, diberkati. Jess Media, diberkati. Agnes Simba, diberkati ya Ibu. Bu Titik 36, Ati Chow, Asyawan Biru, Bu Nurmaida Tanjung, Bu Jenti Suhendar, diberkati ya pada kesempatan siang hari ini. Ya, Oniwe, Huri Evelyn, Melamel, Merlin, ya, Bu Yesti, Bu Ningsi, Mike Hancau,
Acel Marcel, Jelly, Rebi, Sartini, Orpa, Paulina, Johannes, Nitigan, diberkati ya, Strawberry, Marlin Salense ya, Grand Dragon, Marta 06, Ayub, Patricia Joseph, ya 435A, Paul Wora, Bu Kristi, Buana, Yemima Santoso, Hasina Silaban, Ellen, Martin Kaitang, Mia Kizo, Femi Moko, ya Ancemai, M. Katye, Anna Rovina, Magdalena Sinurat, user 691 panjang sekali, Sintona Silaban, Ferida Halawa, Tambi Indu Mawar, Hanijat dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah saudara boleh terberkati setiap harinya dengan dihadirkan channel Pastor Ndeso yang setiap hari, saudara kalau mau lihat jadwal lengkap saya itu ada sebenarnya di feed. Ya saudara bisa lihat profil saya, itu nanti di video yang pertama sebelah kiri, itu ada jadwal Pastor Ndeso sepanjang minggu. Jadi kalau saudara mau lihat jadwal kami kembali, saudara bisa lihat di sana, saudara bisa make di kalender saudara. Tapi kalau saudara mau gampangnya, saudara tinggal follow saja Pastor Ndeso di TikTok. Nanti saudara, setiap saya live, itu akan dinotif ke handphone kalian masing-masing secara pribadi. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, jadi penting ya mengikuti, memfollow, dan jangan lupa ya subscribe juga di channel merah ya di YouTube Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari. Di sana pun ada khotbah-khotbah yang saya berikan setiap harinya. Saudara dapat tonton ya setiap khotbah-khotbah itu sebelum saudara tidur, ketika saudara bangun pagi, atau saudara punya istirahat siang ya. Saudara bisa tonton lagi istirahat siang, atau mungkin saudara lagi macet-macetan, lagi berangkat kerja, pulang kerja, tonton ya saudari, supaya imanmu terus dikuatkan selalu. Ya Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan Yesus tentunya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon undur diri pada kesempatan hari ini. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Pastor Ndeso mohon undur pamit. Saudara ini kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun kalian berada ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.